Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, political YouTuber tertua di semesta. Ada perkembangan baru ya. Ilham Akbar Habibie, putra dari Presiden B.J. Habibie almarhum, itu direkomendasikan, dibela, didorong oleh Partai Nasdem untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. Dan yang luar biasa, Ilham Akbar Habibie itu semangat ya, ingin menjadi gubernur, dan alasannya bukan untuk menjabat, tapi bagaimana katanya membesarkan Jawa Barat ya. Dan kalau Jawa Barat itu maju besar, maka Indonesia ikut maju gitu. Jadi semangatnya adalah semangat berpikir dalam konteks keindonesiaan dan bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya. Kenapa? Secara ekonomi dia sudah selesai. Ini berbeda dengan pejabat-pejabat yang sebelum masuk Jakarta itu, sebelum masuk level nasional itu miskin ya. Ada yang pengusaha, ada yang tukang kayu misalnya gitu ya. Ada yang tukang mebel, ada yang ini gitu. Jadi waktu masuk Jakarta bergaul dengan tokoh-tokoh nasional itu dia semacam mengalami inferior kompleks ya, rasa rendah diri dan melakukan sublimasi ya. Semacam apa sih sublimasi itu? Ya ingin membuktikan yang sebaliknya dengan cara berbuat yang aneh-aneh yang di luar nalar, sehingga orang mengakui bahwa saya ini eksis loh, saya ini ada loh. Tapi itu banyak pejabat-pejabat begitu kan ya, menjadi orang kaya baru kemudian aneh-aneh hobinya. Ada yang mengumpulkan sertifikat sampai 35, ada yang mengumpulkan sertifikat sampai 70 sampai 100 gitu. Punya rumah di sana sini. Jadi dia bingung, kehilangan orientasi dalam hidup. Untuk apa dia berkuasa? Untuk apa dia sekarang punya duit banyak karena kekuasaan yang dimiliki itu. Nah, sementara Ilham Akbar Habibie itu sudah settle secara ekonomi ya. Apalagi ayahnya itu kan terkenal sebagai Mr. Crack ya, yang penemu teori keretakan pesawat B.J. Habibie, sehingga mendatangkan jutaan dolar sebagai royalti. Dan penemuan keilmuan itu, teori keretakan pesawat itu membuat keluarga B.J. Habibie kaya raya, dan dia memiliki sekarang semacam foundation ya, yaitu Habibie Award Habibie Center itu, yang memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berprestasi dalam berbagai macam bidang ilmu seperti Nobel Prize pada level dunia ini, pada level Indonesia, karena uangnya sudah berlebih. Dalam konteks itu, dalam konteks tidak untuk mencari kekayaan itulah ya, kita lihat Ilham Akbar Habibie itu mencoba peruntungannya di dunia politik, apalagi jalur politik itu sudah dirintis oleh ayahnya sebagai presiden, wakil presiden, dan kemudian menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri 19 Mei 98 itu, dan dia menjadi presiden. Dan itu kan track record, dan kemudian track record sendiri dari keluarga Habibie. Dan bukan hanya itu, ternyata B.J. Habibie itu juga dikenal dalam sejarah politik Indonesia modern, setidaknya di era reformasi itu menuliskan catatan sejarah yang gemilang, yang sangat, meskipun pemerintahnya singkat, sekitar 2 tahun kurang, hampir 2 tahun, tapi mencatatnya pemerintahan yang paling bersih, paling demokratis ya. Di minggu pertama dia membebaskan seluruh tahanan politik, itu B.J. Habibie. Beda dengan presiden yang sebelumnya ya. Presiden yang sudahnya itu memenjarakan atau memperkarakan orang-orang yang berbeda pendapat ya. Bukan. Nah, tampaknya warisan nilai yang gemilang, yang menjunjung nilai-nilai etik, nilai-nilai demokrasi, itulah yang akan diteruskan oleh Ilham Akbar Habibie ya. Ada hope di situ, ada harapan kita bisa untuk melakukan deviasi penyimpangan itu agak sukar dilakukan ya. Apalagi membangun dinasti politik, apalagi menyolong, apalagi korupsi yang akan dilakukan oleh
Ilham Akbar itu hampir kemungkinannya dia melakukan deviasi itu mungkin 0% ya, karena warisan besar ayahnya yang sangat jujur dan menatahkan warisan yang gemilang ya dalam sejarah politik Indonesia modern, dan juga secara pribadi keluarga itu sudah settle, sudah mapan, tidak perlu lagi cari uang, dan tinggal lagi bagaimana menghidupkan mimpi besar sang ayah, sang kakek atau sang ayah, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie, membangun industri pesawat terbang yang kemudian dipotong pertama oleh IMF dan kemudian diteruskan oleh Ilham Akbar Habibie dengan membangun R atau Regio 80 ya, pesawat penerus dari N250 yang sudah terbang pada tahun 95 di zaman B.J. Habibie tanggal 17 Agustus itu, dan kemudian sekarang diteruskan oleh Ilham tapi dipotong oleh Jokowi, dicoret dari proyek strategis nasional. Tampaknya perjuangan Ilham Akbar Habibie ada dua level ya. Pada level masyarakat dia ingin membangun Jawa Barat ya, dan kemudian level berikutnya bagaimana dia membangun industri pesawat terbang yang memiliki proses added value nilai tinggi yang sangat tinggi dibanding hilirisasi nikel ya. Inilah sekedar catatannya respon saya terhadap Ilham Akbar Habibie yang tampaknya moga-moga Allah berikan jalan dia bisa mencengkeram Jawa Barat dan kemudian memekarkan Jawa Barat dengan visi besar, yaitu proses nilai tambah yang real dan betul-betul ya, tidak menguras sumber daya alam sebagaimana nikel, tapi justru sumber daya alam akan dipelihara atau dirawat oleh bangsa Indonesia dan untuk kemakmuran sebesar-besar rakyat Indonesia. Sementara proses nilai tambah dengan melakukan pendekatan high-tech ya, teknologi itu betul-betul satu jalan baru yang kemudian diteruskan oleh Ilham Akbar Habibie. Dan Ilham Akbar Habibie itu dulu tahun 96 ya, saya pernah ketemu di kantornya, wawancara sekitar setengah jam atau 45 menit gitu, saat dia menjadi direktur IPTN, Industri Pesawat Terbang Nurtanio, yang kemudian nama itu diganti oleh Gus Dur menjadi PT Dirgantara atau PT DI. Itulah sedikit latar belakang Ilham Akbar Habibie yang tampaknya dia bersemangat masuk dunia politik setelah dia menggeluti dunia teknologi tinggi. Sekarang dia akan masuk babak baru, yaitu bagaimana dia main politik dengan cara yang high politics, politik tingkat tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai demokrasi dan kejujuran. Satu cara baru yang mirip dengan Anies yang sangat mengagungkan nilai dan mengagungkan etik serta moral. Satu kombinasi Gubernur Jawa Barat dan Gubernur DKI sama-sama memberikan corak ya, demokrasi yang baru, demokrasi berbasiskan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua.
tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.